Shalom, damai di hati, puji Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang baik yang Tuhan perkenankan lagi bagi kita untuk menikmati dan dijalani serta disyukuri. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di minggu berjalan sebagai warga Gereja Masih Injil Minahasa mulai tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang menganugerahkan kami semua kesempatan untuk ada lagi di hari ini. Kami boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan dengan kesehatan, berkat, dan begitu banyak sukacita. Ya Tuhan, kami rindu hidup yang Tuhan anugerahkan ini untuk kami jalani. Kami jalani seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hendak mau belajar itu semua di dalam Alkitab yang adalah firman kehidupan kami. Tuhan tolong kami mengerti, memahami bagian firman ini, terutama kami mampu melakukannya. Kami hidup seperti apa kata firman. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16. Dengan judul perikop, nasihat, dan doa jemaat. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh lagi belajar dari firman Tuhan. Kita sudah membaca
Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16, dan yang menjadi perenungan tema kita di minggu berjalan ini ialah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Saudara-saudaraku, mempersembahkan korban syukur di saat keadaan kelimpahan, di saat keadaan aman, bahagia, keadaan yang sukses, ya, menikmati berkat-berkat Tuhan, tentu ini banyak bisa dilakukan oleh siapapun, ya, mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur di saat, ya, menikmati keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh kita, ya. Nah, tapi bagaimana di saat hidup kita penuh kekurangan, di saat hidup kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dan dalam keadaan yang tidak mengenakan, ya. Apakah kita masih setia untuk tidak meninggalkan panggilan iman itu? Apakah kita masih mampu mengucap syukur? Ya. Apakah persembahan korban syukur kita ini masih dapat kita lakukan? Nah, kehidupan komunitas Kristen atau orang-orang Kristen yang menjadi alamat penulis kitab Ibrani ini, mereka sementara, ya, dalam situasi adanya tekanan, adanya penganiayaan, ya, mereka mengalami penghinaan dan penyiksaan. Ya, dan situasi ini menyebabkan ada di antara mereka yang tidak tahan, tidak mampu, ya, tidak kuat lagi dalam memelihara iman mereka, mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, karena pilihannya, kalau mereka tetap percaya, bisa saja mereka akan kehilangan, ya, banyak hal dalam hidup mereka, terutama dapat juga menghilang nyawa, sehingga banyak yang tidak mampu, yang memilih untuk mundur, memilih untuk berpaling daripada kepercayaan mereka itu kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu dalam keadaan ini maka orang-orang Kristen diingatkan oleh penulis kitab Ibrani, ya, supaya dalam situasi ini mereka tetap setia, mereka tetap kuat dalam iman mereka kepada Allah. Ya, tentu dengan harapan, penulis berharap bahwa sekalipun keadaan tertekan, terhimpit, janganlah sampai mereka kehilangan kepercayaan dan iman mereka atau meninggalkan Tuhan. Ya. Harapan penulis kitab Ibrani ini, ya, sekalipun dalam situasi seperti ini, mereka tetap kuat, bahkan justru semakin menunjukkan kualitas iman yang terus terpelihara. Kualitas iman yang tetap memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, kualitas iman seperti apakah yang menjadi nasihat penulis bagi orang-orang Ibrani, ya, sebagai bentuk mereka untuk memuliakan Tuhan. Artinya, cara hidup yang seperti apa, yang bagaimana, yang tetap harus mereka pertahankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Pertama, penulis kitab Ibrani memanggil orang-orang percaya untuk melaksanakan berbagai kewajiban mereka yang baik, ya, yaitu tentu menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah, yaitu pertama dengan memelihara kasih persaudaraan, tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya, dan terutama tentu menjaga hubungan yang baik, ya, yang tetap berdamai dengan Tuhan, ya. Semangat kekristenan adalah semangat yang hidup dalam kasih seperti yang diajarkan Allah, ya. Karena itu masa-masa penuh penganiayaan dan tekanan yang sedang dialami oleh umat Tuhan, ya, kiranya tetap akan terus membangun hubungan yang baik antar sesama mereka, ya.
Di masa sulit orang-orang Kristen harus tetap saling mengasihi dan hidup sebagai saudara. Ya. Mengasihi sesama itu juga yang menjadi perintah Allah. Ya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini juga penulis kitab Ibrani mengajak umat Tuhan, ya. Di sini dia berbicara tentang bagaimana untuk memelihara kekudusan perkawinan, ya. Karena di saat keadaan di mana umat Tuhan ini dalam kondisi banyak tekanan, ya. Di sana banyak terjadi kawin campur, ya, banyak terjadi persundalan, persinahan, ya, mereka menyembah Baal, menyembah dewa dewi dengan melakukan ya persundalan dan persinahan. Nah ini juga diajak oleh penulis kitab Ibrani, ya. Bagaimana menjaga kekudusan perkawinan itu yang adalah kudus di hadapan Tuhan. Ini juga tentu memberi pesan bagi kita di saat ini, ya. Sebagai suami, sebagai istri, untuk terus menjaga, menghormati perkawinan dengan hidup saling tetap setia, ya, saling tetap mencintai, sebagaimana janji setia hidup bersama, ya, dalam pemberkatan dan perkawinan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, umat Tuhan dinasehati memelihara kekudusan hidup dengan tidak menjadi hamba uang. Dalam ayat 5 dikatakan, ya cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah, ya, yang disebut Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di saat yang berat, umat Tuhan, mereka mungkin takut, mereka tidak akan tercukupi karena mungkin tetap percaya kepada Tuhan, harta benda mereka hilang, ya, materi mereka habis. Karena itu penulis kasih ingat, ya, jangan hanya karena mempertahankan materi yang ada akhirnya kita mengabaikan, ya, keimanan kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan menjadi hamba uang. Ya. Nah ini tentu juga menjadi satu tanda awas bagi kita semua, ya, di zaman sekarang ini uang menjadi berhala modern katanya, ya, demi mendapatkan uang banyak hal dilakukan, ya, tak peduli itu dengan cara yang benar, ya, dengan tipu, ya, dengan hal menjatuhkan orang lain, ya, sehingga hidup yang saling mengasihi, hidup dalam kejujuran, ya, hidup dalam kebenaran diabaikan karena praktek kehidupan yang menjadikan diri kita hamba uang. Ya. Selanjutnya penulis memberi nasihat, ya, hiduplah saling menghargai dan menghormati, ya. Dalam ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, penulis kasih ingat, ya, ingat akan kasihan orang-orang yang datang bawa Injil, bawa pengajaran tentang Yesus Kristus. Bagaimana perjuangan mereka, ya. Akhirnya orang dengan mudahnya melepaskan iman. Udah sampai perjuangan dulu, ya, dibenci, ada yang, ya, bahkan sampai mati diperlakukan dengan, ya, tragis. Ya, kita tahu sejarah-sejarah gereja, para rasul-rasul bagaimana mereka demi untuk supaya Injil terus diberitakan, terus disampaikan, mereka harus kehilangan nyawa. Bahkan dengan cara-cara yang
Nggak bisa dibayangkan, ada yang digantung, ya ada yang dikatakan dipenggal kepalanya, ada yang dibakar, digoreng, ya digoreng bahkan. Itu memberi satu sebenarnya ya remember ya untuk kita ingat akan orang-orang. Contohlah iman mereka, bagaimana mereka tetap bertahan pada kesetiaan mereka kepada Tuhan sekalipun ya mereka harus mungkin kehilangan nyawa. Kita juga diberi pesan itu, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kita. Ingatlah akan pendahulu-pendahulu kita yang sudah menanamkan iman Injil ini. Ya, bagaimana perjuangan mereka? Di bulan Juni yang lalu kita diingatkan tentang para orang-orang yang berjasa ya, di tanah Minahasa. Ingatlah bagaimana perjuangan mereka dari negara mereka, meninggalkan banyak hal dalam hidup mereka yang memberi kesenangan demi supaya Injil ini, agar supaya orang Minahasa ini dan mungkin di seluruh dunia ini ya, bisa percaya, mengenal, percaya dan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Ingat mereka, ingat orang-orang yang sudah lebih dahulu menanamkan iman. Ya. Penulis kitab Ibrani juga ini memberikan penegasan kepada umat Tuhan tentang Yesus, ya, atau Kristologi Yesus, bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, esok dan sampai selama-lama. Artinya dia memiliki kuasa. Ya. Dia tidak pernah berubah. Jangan hanya karena dalam ya penganiayaan, dalam penindasan, terus kita beranggapan bahwa dia tidak lagi berkuasa. Dia tidak bekerja, dia tidak dapat menolong. Ya, kadang seperti itu Tuhan, kita setengah mati, kita siksa. Ya, seakan-akan dia tidak ada. Padahal Allah kita dia berkuasa dan kuasanya itu tidak terbatas. Kalau cuma orang-orang yang menganiaya, menindas, ya kita, ya, sebenarnya Tuhan bisa saja menolong kita. Ya. Siapa kok ini manusia di hadapan Tuhan, Kang? Tetapi dia memiliki caranya sendiri untuk menolong kita. Ya. Dia tentu tidak akan membiarkan kita sampai jatuh dan tergeletak. Dia tahu saat mana dia akan datang dan memberikan pertolongan. Percaya saja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya di saat memang kita mungkin sungguh-sungguh tidak lagi ya memiliki kemampuan atau tidak berdaya, saat mana Tuhan tahu saat mana dia akan datang untuk menolong. Ya. Dan tentu Tuhan tidak akan membiarkan umatnya memang menderita, ya, diperlakukan ya dengan ya artinya tidak ada pertolongan, pasti akan ada pertolongan. Dan yang terakhir, inilah yang menjadi puncak, inilah yang juga memberi kita pemahaman tentang bagaimana mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Nah di situ dalam ayat-ayat terakhir, ya. Ayat 16 dan ayat 15 dan ayat 16. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, mengucap syukur adalah ciri khas orang percaya. Ya. Orang Kristen dia akan selalu tahu mengucap syukur. Ya. Terutama dia mengucap syukur karena dia memperoleh keselamatan. Ya. Dia boleh menjadi warga kerajaan sorga kelak. Ya. Itu pertama dan yang utama. Ya. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, alasan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi melalui tema ini, persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Bagaimana kita
mengucap syukur. Bagaimana kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang dia peroleh. Ternyata nyandak susah, Kang. Ternyata tidak berat untuk mengucap syukur di sini, ya. Kalau orang dia bilang Yesus hanya sejauh doa. Kita juga bisa katakan seperti ini, mengucap syukur hanya sejauh di bibir. Artinya gratis, murah, tidak mahal. Ya. Kita ternyata tidak perlu membeli, mencari, harus sediakan sejumlah barang, binatang, apalagi uang, ataupun yang lain. Ya. Hanya dengan kata-kata, ternyata itu ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Ya. Tidak susah ternyata orang mengucap syukur. Tapi susah bagi banyak orang. Tidak berat, tapi ternyata menjadi berat bagi orang lain. Orang mungkin sebab pikir yang berat-berat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Harus ada inilah, harus ada itu. Mungkin dengan sejumlah senilai seperti ini, seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan kasih ingat. Dengan ucapan bibir. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi motivasi yang baik, itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan suara kita memuji Tuhan, itulah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu kepada kita yang dipercayakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan, memiliki bibir, mulut ini, marilah kita ucapkan ucapan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi kita yang punya mulut ini, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mampu mengucap syukur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf, mereka memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk berbicara pun mereka sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Justru kita yang punya bibir, punya mulut ini yang lengkap dan sempurna, justru kita tidak menggunakannya dengan baik dan benar. Karena itu marilah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, terpuji namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Bagaimana panggilan kami sebagai orang beriman, orang yang percaya kepadamu untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami dipanggil untuk dapat mempersembahkan korban syukur, ucapan terima kasih dengan ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Biar setiap kata-kata, setiap ucapan yang keluar di mulut kami adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.